Shalom warga Yakum, perkenalkan saya Irene Yunike, mahasiswi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang saat ini sedang menempuh masa praktik di kantor Yakum Solo. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, untuk waktu hening kembali Tuhan boleh berikan pada kami. Bersama-sama lagi kami boleh berefleksi, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani pekerjaan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang sertai kami, agar kami boleh memahami apa yang ingin Engkau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 1-8. Berbunyi demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah setulus-tulusnya. Bacaan kita hari ini menggambarkan tindakan pelayanan Marta dan Maria pada Yesus. Pelayanan menurut KBBI adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Dengan kata lain, pelayanan sifatnya sangat personal. Demi melakukan sesuatu bagi orang lain, dibutuhkan gerakan dari hati masing-masing untuk dapat peka, mendengar dan melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan orang lain. Tanpa gerakan dari hati sendiri, tindakan pelayanan akan jauh dari kata tulus. Misalnya saja Marta dan Maria, masing-masing mengambil bagiannya dalam melayani Yesus. Marta menyiapkan perjamuan makan bagi Yesus, sedangkan Maria menyeka kaki Yesus. Masing-masing melakukan tindakan pelayanan dengan kerelaan hati dan kesungguhan. Mengapa saya berkata demikian? Menarik karena ada satu penafsiran yang melihat keberadaan minyak narwastu sebagai sebuah warisan yang sebenarnya dimiliki oleh keluarga di Betania ketika itu. Minyak narwastu bukanlah milik Maria seorang. Mengingat harganya yang tidak murah, bahkan seharga upah 300 hari pekerja. Tidak hanya itu, kesungguhan keluarga Betania dalam melayani Yesus dapat juga dilihat dari pelayanan Maria pada Yesus yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Tidak hanya karena rambut adalah mahkota perempuan, yang pada zaman itu juga berlaku hal yang sama, ditambah lagi dibutuhkan posisi sujud agar Maria dapat menyeka kaki Yesus. Dengan kata lain, Maria mengambil posisi sebagai budak.
Pada zaman itu, hanya seorang budaklah yang dapat menyentuh kaki tuannya. Disinilah kita dapat melihat kesungguhan hati Maria dalam melayani Yesus. Tidak berhenti sampai di situ, pada ayat 5 dapat kita lihat Yudas Iskariot merespons peristiwa itu dengan bertanya, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin?" Padahal ketika itu, Yesus tidak selamanya tinggal dan menetap di Yerusalem. Bahkan, ia akan segera disalibkan. Sedangkan, kata Yesus, orang miskin akan selalu ada. Disinilah menjadi lebih jelas lagi bahwa untuk melayani dibutuhkan kepekaan dari diri kita masing-masing. Kita melihat dan merasakan sentuhan Roh Kudus dalam rangka melayani sesama. Karenanya, panggilan untuk melayani bersifat sangat pribadi. Tidak bisa sekadar ikut-ikutan atau demi tren. Misalnya saja, dalam tanggal dan hari raya tertentu, kita menolong orang lain tetapi dalam lain kesempatan kita tidak melakukan hal yang sama. Kita berhenti menolong dan melayani orang lain. Seperti Yudas Iskariot yang tidak peka dengan mengabaikan apa yang sedang terjadi di hadapannya dan tidak memperhitungkan tindakan pelayanan Maria pada Yesus sebagai wujud pelayanan dan penyerahan diri, bahkan melihat tindakan melayani dan menolong sesama dengan menjual minyak narwastu yang mahal harganya sebagai kesempatan baginya untuk mengambil keuntungan yang disimpan dalam kas. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat lihat dengan jelas jawaban Yesus pada Yudas Iskariot adalah sebuah bentuk sindiran. Bahkan mungkin juga bagi kita, untuk dapat lebih peka, mendengar dan merasakan sentuhan Roh Kudus dalam keseharian kita. Beruntung bagi setiap kita yang diberi kesempatan untuk dapat bekerja di bidang kemanusiaan, melihat keprihatinan-keprihatinan di lapangan, bahkan mungkin rekan kerja dan orang-orang terdekat kita. Kita diberi kesempatan untuk boleh terlibat langsung, melayani dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Melayani dan juga memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, adakah kita merasakan sapaan Roh Kudus dalam hati kita dan melakukan pekerjaan kita sebagai tindakan pelayanan yang tulus? Mari kita berdoa. Bapa, dalam kesempatan ini kami sungguh bersyukur Tuhan kembali boleh ingatkan kami bahwa dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap tindakan pelayanan yang kami lakukan, kami harus melakukannya dengan setulus-tulusnya sambil mendengarkan setiap panggilan Roh Kudus, merasakannya dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan memampukan kami. Dalam kesempatan kali ini kami juga turut berdoa untuk organ Yakum, baik itu pembina, pengawas, dan pengurus. Dalam setiap keputusan, dalam setiap aturan-aturan yang dibuat, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan, Tuhan yang menguasai agar setiap hal yang diputuskan semuanya yang terbaik Tuhan. Tuhan yang mendahului setiap pengambilan keputusan agar nama Tuhan lagi yang boleh dipermuliakan. Kami juga turut berdoa untuk direktorat, baik itu DIM, DEM maupun DAM, dalam setiap program-program yang saat ini sedang direncanakan. Kami berterima kasih untuk setiap program yang boleh berjalan dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu program-program ke depannya. Tuhan yang tahu setiap seru doa kami. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami, hambatan dan tantangan kami dalam menjalankan program-program. Kiranya Tuhan juga yang memberikan setiap kekuatan ekstra bagi setiap kami untuk boleh menjalankan program-program tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Agar setiap tangan yang ditolong boleh merasakan kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk direktorat, kami berdoa untuk pimpinan unit kerja Tuhan.
dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang saat ini sedang dihadapi, yang saat ini sedang diemban. Dalam setiap tantangan yang juga sedang dihadapi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan ekstra dalam memimpin Tuhan, memimpin setiap staf. Nama Tuhan lagi boleh dipermuliakan dalam setiap kata dan karya. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah Tuhan boleh beri pada kami, sehingga kekuatan menjadi bagian kami untuk menjalankan pekerjaan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Roh Kudus yang senantiasa ingatkan kami akan firman pada pagi hari ini untuk boleh kami lakukan Tuhan. Tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan yang tahu, Tuhan berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.